Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Saya melihat ada video di Nabawi TV yang isinya nasihat kepada Bani Ba'alwi. Jadi ini adalah kritik internal, kita katakan begitulah ya. Dan sebetulnya perkara seperti ini bukan hanya pertama kali dilakukan, tapi kalau ini misalkan keluar di dalam format media yang mana orang-orang yang bisa mengaksesnya ke sana itu dengan segmen yang luas, mungkin ini baru pertama kali ya. Dalam pengertian ya, satu video yang mengumpulkan kritik-kritik, kita sebutlah otokritik kepada Bani Ba'alwi sendiri. Nah, di dalam kitab-kitab setidaknya saya mendapatkan hal ini di dalam kitab Syarah Jawharatut Tauhid karyanya Mbah Sholeh Darat. Beliau itu menjelaskan tentang keutamaan Ahlul Bait, keutamaan dzurriyyahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang mana saat beliau menulis saat itu ya tidak ada dispute ya, terutama di kalangan ulama Nusantara, bahwa Bani Ba'alwi ini termasuk dzurriyyahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi Mbah Sholeh Darat itu di dalam Syarah Jawharatut Tauhidnya beliau menulis dua termin, menulis dua tema begitu. Tema pertama itu mengenai keutamaan dzurriyyahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau mengatakan bahwa mereka itu sangat mulia karena memang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki darahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tetapi di dalam bab yang lain beliau itu mengkritik juga. Jadi ini kritik untuk para sayyid, katakanlah begitu ya, atau secara lebih khusus kepada para habaib. Nah, berbeda halnya di dalam video ini. Di dalam video ini Nabawi TV itu menayangkan kritiknya saja tanpa menayangkan keutamaannya, kelebihannya. Maka saya melihat video ini bersikap atau bersifat lebih reaktif terhadap perkembangan yang ada sekarang begitu. Karena memang banyak sekali, saya tidak katakan oknum lah ya, banyak sekali individu yang Ba'alwi itu seolah-olah oleh orang-orang yang awam terlihat mengeksploitasi keutamaan yang ada pada diri mereka. Dan banyak juga dari individu yang terafiliasi kepada Ba'alwi yang secara pengetahuan, ilmu, secara akhlak itu jauh dari nilai-nilai yang diajarkan oleh datuk mereka, yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, video ini saya lihat sebagai suatu reaksi ya, daripada suatu penjelasan begitu. Karena memang hanya dilihat sebelah saja, yang mana pada akhirnya menimbulkan kemungkinan salah paham yang sangat luas. Nah, oleh karena itu saya ingin menyeimbangkan lagi informasinya begitu ya. Jadi terlepas dari siapa yang berbicara, karena memang yang berbicara di sini adalah Ba'alwi sendiri, yang mana itu adalah otokritik terhadap klan mereka yang mulia, terhadap dzurriyyahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam secara khusus atau secara umum. Dan saya ingin menampilkan perspektif lain yang mana mungkin saja di dalam beberapa cuplikan video ini memungkinkan terhadap misinterpretasi atau menghilangkan sebagian esensi dari ilmu yang seharusnya itu disadarkan kepada setiap muslim mengenai umumnya dzurriyyah Rasulullah SAW. Kita saksikan ya. Robitoh wadah untuk menyampaikan kritik itu. Ini tempat untuk kita memperbaiki diri. Jangan kamu tertipu dengan nasab. Wallah mas'uliyah. Renungkan. Hari kiamat kamu menghadap kepada Fatimah dengan wajah yang bagaimana? Hari kiamat kamu menghadap kepada Rasulullah dengan wajah yang bagaimana? Jadi kalau ada dari keturunan Alawiyin yang berbangga-bangga dengan nasab,
dengan nasabnya. Tanpa memberikan satu kontribusi yang baik, akhlak yang baik, itu percuma. Itu percuma. Kita tidak, bukan itu tujuannya. Bukan itu tujuannya. Rasul SAW juga. Jadi juga bukan tujuannya untuk membeda-bedakan antara ras. Sama kita sekali. berbeda dengan mereka. Karena Islam tidak mengenal kasta. Nah, sebentar itu dulu ya di sini nih. Ada kata-kata yang menarik begitu. Islam itu tidak mengenal kasta. Nah, bagaimana ya kita menjelaskannya itu? Tidak betul apabila dikatakan bahwa Islam itu tidak mengenal kasta. Saya tidak melihat ini sebagai satu kasta, klan atau bani tertentu. Ini zuriyahnya Rasul atau bukan, ini ada darah sahabat atau bukan, ini darah Makki, ini darah Ansor begitu ya. Enggak, saya tidak melihat seperti itu. Jadi kalau misalkan dikatakan secara mutlak Islam itu tidak memiliki kasta, itu salah. Di dalam Islam itu ada kasta, terutama di dalam ilmu ya, kasta di dalam ilmu. Jadi perbedaan kita ya, agama Islam dengan agama-agama sebelumnya yang setiap ada sistem sosial di situ, diakui atau tidak, itu pasti ada sistem kastanya. Pasti ada sistem kastanya itu. Nah, kasta sosial yang berlaku di dalam agama Islam, yang paling mulia itu adalah orang yang berilmu. Itu adalah yang paling mulia. Jadi mau tidak mau dikatakan seperti itu. Nah, nanti kan akan diperdebatkan tuh mana yang lebih mulia antara alim dan sayyid. Itu permasalahan lain lagi, dan itu sudah dibahas ya oleh beberapa ulama. Jadi permasalahannya seperti ini. Kalau misalkan dikatakan Islam itu tanpa kasta, dalam pengertian Islam adalah agama yang egaliter secara mutlak, itu tidak demikian. Kenapa? Karena di kita itu ya, kalau kita misalkan masuk ke dalam ilmu tauhid, kita melihat ada orang-orang yang mulia setelah Nabi Muhammad SAW. Dilihat dari segi umatnya Nabi Muhammad SAW. Di situ ada Sayyidina Abu Bakar, ada urutannya itu. Sayyidina Abu Bakar, setelah Sayyidina Abu Bakar itu ada Sayyidina Umar, setelah Sayyidina Umar itu ada Sayyidina Utsman, kemudian ada Sayyidina Ali. Nah, perbedaannya di sini nih. Di dalam agama yang lain, kasta itu diturunkan. Di dalam agama kita, kasta itu didapatkan. Jadi tidak akan sama misalkan antara mujtahid mutlak dan mujtahid madhab, itu tidak akan sama. Kemudian orang yang faqih dan orang yang tidak faqih itu tidak akan sama. Nah, makanya di dalam syarat-syarat bermakmum itu kan ada kriteria imam tuh. Jadi imam yang paling berhak untuk menjadi imam itu yang alim. Itu kasta tertinggi sudah, kealiman itu. Nah, kemudian nanti turun lagi ada. Kalau misalkan sama alimnya bagaimana? Nasab itu nanti masuk salah satunya di situ. Jadi nasab itu juga masuk ke dalam sistem itu. Nah, karena ilmunya sudah hilang sekarang, jadi seolah-olah Islam itu egaliter sama sekali. Tidak, itu tidak benar, itu tidak betul. Jadi jangan hanya karena kita itu ingin katakanlah mengklarifikasi sesuatu, ingin dilihat bahwa kita loh sebenarnya tidak seperti ini, tetapi malah mengeluarkan statement yang mana itu bisa disalahpahami. Jadi kalau misalkan yang dimaksud oleh beliau ini tidak ada kasta dalam pengertian bahwa tidak ada jaminan bagi zuriyahnya Nabi Muhammad SAW, itu pun salah juga begitu. Jadi zuriyahnya Rasulullah itu tidak memiliki kemuliaan, tidak memiliki keutamaan, itu juga salah juga meskipun yang mengatakannya di sini Ba'alwi. Lah bagaimana kita kemarin sudah menjelaskan beberapa hadis ya dari Nabi Muhammad SAW yang dinukil bukan oleh Ba'alwi, dinukil oleh Imam Ibnu Katsir. Jadi harus kita ingat ya bahwa keturunan Rasulullah SAW itu bukan hanya Ba'alwi. Tatkala ada dari pihak Ba'alwi, karena mungkin ada pressure di sini bahwa Ba'alwi itu adalah orang yang katakanlah kelompok yang sangat membanggakan nasabnya, kemudian dikatakan di dalam agama itu tidak ada kasta. Nggak boleh seperti itu, karena bukan hanya Ba'alwi turunnya Rasulullah itu, ada yang lain. Yang mana kalau misalkan ini keluar dari Ba'alwi, itu sudah menggugurkan keutamaan yang lain, begitu. Jadi tidak benar di dalam beberapa quyud ya, di dalam beberapa perspektif, perkataan Islam tidak mengenal kasta itu perkataan yang salah. Saya bisa katakan demikian, dan saya mempertanggungjawabkan perkataan saya. Meskipun ini keluar dari Bani Ba'alwi, maaf secara ilmu itu tidak benar begitu ya. Makanya saya katakan tadi, Mbah Yai Soleh Darat itu beliau tatkala mengkritik
para sayyid, katakanlah begitu ya, supaya ini tidak terkhusus kepada Ba'alwi saja, tetapi secara umum kepada dzurriyyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum beliau itu mengkritik para sayyid atas keburukan yang mungkin keluar dari mereka, beliau itu menjelaskan dulu keutamaannya begitu. Nah, alangkah baiknya apabila video seperti ini itu dimulai dulu dengan keutamaan, atau kritik setelah itu ada disebutkan keutamaan. Ya karena tadi saya bilang, karena ini memang videonya reaktif, pada akhirnya ilmunya diberikannya setengah begitu. Tetapi itu justru untuk mengetahui sumber berasal dari mana, lalu tanggung jawabnya. Kalau tanggung jawab seorang sada, seorang katakanlah kalau sekarang dikatakan Habib, itu jauh lebih besar. Kalau dia harus memberikan satu uswah, keteladanan kepada umat, bukan harus minta dihormati, tidak. Justru harus menghormati. Nah, sebentar. Kalau itu ya betul begitu. Jadi salah satu mengetahui nasab, salah satu keuntungannya itu atau faidahnya itu adalah untuk meneruskan nilai-nilai baik yang dibawa oleh sesepuh kita begitu. Kalau itu betul. Tapi jangan dikatakan juga tidak memiliki kasta. Itu apa ya? Sebuah perkataan yang saya kira egalitarianisme itu banyak itu keluarnya dari orang-orang yang memang tidak memahami seluk-beluk perkara. Dalam hal ini adalah agama secara mendalam begitu. Nah, kalau misalkan dikatakan ini adalah faidah dari mengenal nasab, dari mengetahui leluhur, betul. Itu untuk meneruskan. Jadi tatkala seorang Ba'alwi dia itu mengetahui bahwa dirinya itu bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memang yang seharusnya ada di dalam dirinya itu mencontoh bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertindak, berperilaku. Itu yang seharusnya terjadi, bukan minta dihormati tapi menghormati, karena hormat itu dia akan secara otomatis kok. Kita menghormati orang lain itu akan otomatis menghormati kita begitu. Itu sudah dari awal. Apalagi kalau misalkan seseorang ini bernasab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sudah tidak usah minta dihormat sebetulnya. Kasih aja ilmu yang benar, itu otomatis akan menghormati. Makanya saya bilang ya, harus sudah mulai berubah nih pengajian kita itu, terutama para habaib ya, yang mana banyak sekali membicarakan karomah, kemudian banyak melakukan sholawat, itu harus dikembalikan kepada ilmu, karena otomatis kok begitu. Tatkala ilmu itu diberikan, baik oleh Ba'alwi atau bukan Ba'alwi, baik oleh yang memiliki dzurriyyah kepada Rasulullah SAW ataupun tidak, akhlak itu otomatis akan terbentuk begitu. Itu secara otomatis, tidak perlu dipinta. Kalau ya itu saya setuju. وقال شو العلوي إذا ما سلك مسلك العلويين ما هو علوي وإذا ما عمل بأعمال العلويين ما هو علوي وإذا ما تأدب بآداب العلويين ما هو علوي وإذا ما مشى في طريقة العلويين ما هو علوي وإذا ما تخلق بأخلاق العلويين ما هو علوي منين يقع في العلا وهو في الأسفل. Itulah jalan yang ditempuh oleh. Nah itu nasihat dari seseorang yang alim, seseorang yang bijaksana kepada anak-anaknya, kepada sanak saudaranya. Itu tidak ada masalah ya dalam hal itu. Itu khusus tuh. Kalau misalkan dia tidak berjalan dengan jalannya Rasulullah, dia bukan Alawi. Malah tadi kalau dia tidak bertarekat dengan tarekat Alawi, dia bukan Alawi, kan begitu. Itu khusus, nasihat khusus. Saya rasa itu tepat. Orang-orang tua kita bukan dengan bermulut besar, yang mungkin jadwal ceramahnya lebih banyak daripada jadwal belajarnya, yang terlena dengan pujian masyarakat sehingga melupakan belajar, yang terlena dengan penghormatan masyarakat sehingga kurang untuk menghargai orang lain, yang kurang mempelajari banyak ilmu sehingga pengen disanjung terus tanpa belajar ilmu agama, terutama yang muda-muda dari kalangan para sadaba Alawi. Itu betul juga ya. Jadi kritiknya di situ. Kritiknya itu di mana? Padahal banyak sekali habaib, atau saya tidak katakan banyak lah ya, beberapa habaib itu yang itu bisa sedikit bisa banyak terlena oleh kemasyhuran, terlena oleh jadwal-jadwal yang sudah sangat banyak sehingga dia sendiri tidak belajar, tidak meningkatkan kualitas keilmuannya, dan itu kalau berlanjut sampai tua kan berbahaya gitu, kalau berlanjut sampai sepuh. Makanya saya punya role model kan untuk habaib itu ya, Habib Ali itu, Habib Ali Bagir As-Sakaf. Itu beliau role model sudah untuk
seorang Habib lah menebarkan manfaatnya itu secara ilmiah terasa betul. Saya belum pernah melihat beliau itu pegang mic kemudian membacakan gambus ya, bernyanyi. Bukan berarti saya tidak setuju dengan orang-orang yang membacakan sholawat, tidak. Cuman kan ini perbedaannya di situlah. Harusnya ya kembali kepada belajar. وهذا النسب نسب يعني فيه تشريف وفيه تكليف والتكليف أكثر من التشريف في هذا الباب. لا تغتر بالنسب، لا تقول أنا من العيلة الفلانية أو أنا من القوم الفلاني أو أنا من النسب الفلاني وتتعالى به على الناس، ثم بعد ذلك تريد أن تكون داعية إلى الله سبحانه، تدعوهم إلى الكبر، تدعوهم إلى قلة الأدب. Betul, ini betul. Jadi Saddah Ba'alwi itu karena mereka adalah dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW, memiliki kedudukan yang tinggi. Kedudukan yang tinggi memiliki tanggung jawab yang tinggi. Nah, ini kritik dan otokritiknya sangat bagus begitu. Untuk kita yang mendengarkan, ilmunya tidak hilang. Ya, jadi ini bagus sekali tadi. Perkataan itu bagus sekali. Jadi kalau kata siapa? Uncle Ben itu ya sama si Peter Pan itu, si Spider-Man kan katanya begitu. With great power comes great responsibility. Dengan kekuatan yang sangat besar, itu ternyata di belakangnya ada tanggung jawab yang sangat besar. Dan itu yang memang seharusnya ada, bukan hanya pada Bani Alawi, tetapi juga pada gus-gus itu. Seharusnya juga demikian. Pada yang memiliki pesantren besar, yang memangku nama besar, itu seharusnya sadar bahwa mereka itu memiliki kemuliaan, dan di belakang kemuliaan itu ada tanggung jawab yang amat sangat besar. نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين فالسبة منك مثل سبتين من غيرك وأكثر وإثم الكذبة منك أكثر من كذبتين من غيرك وإرادة الشر للغير منك إثم أكبر من إرادتين من غيرك. Jangan sampai. Sebentar itu juga pernah disinggung juga, bukan hanya kepada Bani Ma'alwi, orang alim pun demikian begitu ya. Kesalahannya nanti hukumannya berlipat dan lain sebagainya, jumlahnya lebih besar dan lain sebagainya, meskipun itu nanti disyarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Cuman untuk nasihat ini betul begitu, baik untuk Ba'alwi atau bukan, baik untuk dzurriyyah Rasulullah atau bukan, dalam pengertian bukan di sini para alim ulama. Jadi ini kalau misalkan mau dilihat sebagai nasihat juga berlaku tadi seperti saya bilang kepada para kiai, kepada para gus begitu. Dalil maulid yang kuat dikotori dengan penceramah atau dengan tadi sekarang campur laki perempuan, joget dan sebagainya, yang sama sekali itu para ulama yakin 1000% mereka tidak akan membawakan dalil hujah untuk membela maulid yang model seperti itu pastinya. Nah itu juga betul ya. Maulid-maulid yang ada ini sudah overdosis tuh. Sudah overdosis dengan banyaknya ahkam syariat yang dilanggar. Itu kritik yang bagus. Dakwah dijadikan sarana hiburan dan majelis-majelis ilmu dianggap membosankan. Ketika kegiatan keagamaan tidak lagi memperhatikan batasan-batasan syariat yang menjadikan bercampurnya laki-laki dan perempuan. Wali-wali Allah itu menyembunyikan karomahnya seperti perempuan menyembunyikan darah haidnya. Artinya dia malu, nggak diceritain ke orang, diekspos terus, begitu ya. Dan bagi para pendakwah yang menceritakan kisah karomah secara berlebihan, bahkan mengubah redaksi kisah tersebut, tidakkah terbesit dalam kepala Anda bahwa semua ini akan dipertanggungjawabkan? Alih-alih mendekatkan manusia kepada agama, namun justru menjauhkan. Dan juga perlu untuk... Nah itu juga betul ya, terlalu banyak mengisahkan karomah. Karomah itu dibicarakan kalaupun mau banyak di dalam kalangan tertentu begitu. Jadi harus memberikan ilmu itu yang fardu ain. Ini orang fardu ainnya belum selesai udah dikasih kisah-kisah karomah, kan lucu. Akhirnya menjadi fitnah begitu. Diingat dari kalangan para habaib bahwasannya kita hidup saat ini di masa semua apa yang kita sampaikan, gerak-gerik yang kita lakukan itu bisa dikritik oleh banyak orang. Maka dari itu penting dari kalangan para habaib itu untuk menampilkan keteladanan, terlebih lagi ketika mereka sudah dinilai sering menceritakan tentang kisah-kisah keteladanan, keagungan leluhur dari atau pendahulu mereka. Karena kalau misalnya para habaib yang menceritakan kisah-kisah
kemuliaan tersebut, kisah-kisah keteladanan yang ada pada pendahulu mereka, dan mereka tidak menampakkan bahwasannya mereka melanjutkan apa yang dilakukan oleh pendahulu mereka, maka jangan salahkan ketika orang kebanyakan juga ikut mencaci atau mencela pendahulu-pendahulu Anda. Bukan karena kesalahan pendahulu Anda, tapi ingat itu karena kesalahan Anda. Jangan buru. Nah, itu yang bagus juga ya untuk otokritiknya. Bukan kepada nasabnya tadi ya. Jadi tidak, Islam tidak mengenal kasta, tidak seperti itu. Yaitu buat kelakuan individunya demikian. Dan tidak bisa katakan, kita tidak bisa mengatakan itu ada pada semua Ba'alwi, tidak. Guru Aska, biar yang hobi cerita karomah lihat dampak dari tindakan mereka. Sejak dahulu sudah diingatkan namun tidak diindahkan. Sekarang kita dibersihkan dari perilaku oknum yang berlebihan cerita karomah. Acara maulid tiba-tiba bawa dalil yang sering, misalnya man abdoma maulidi, itu kan dipakai di mana-mana. Itu masih sering terdengar. Barang siapa yang mengagungkan maulidku, kuntu syafi'an yaumal qiyamah. Padahal kalau hadis itu dikatakan mimpi, lewat mimpi, bilang aja lewat mimpi, nggak apa-apa, nggak jadi hujah. Jangan pernah percaya dengan orang. Betul ya, yang perkara-perkara seperti itu juga harus dibatasi. Ya ini yang menjadi titik poin serangan kan sebetulnya. Bukan hanya dari kelompok si Imad, tetapi juga dari kelompok yang lain. Itu yang menjadikan para habaib ini dicap sebagai orang yang sebagai kelompok yang sering menyebarkan khurafat. Begitu lah, padahal orang-orang yang menuduh khurafat juga nggak ngerti apa batasan khurafat itu, hadnya apa, ta'rifnya apa, nggak ngerti. Dan cuman begitulah orang awam ya, susah memang kita itu. Cuman yang kasihan kalau Ba'alwi ini tatkala salahnya satu orang kenanya semua tuh. Itu awas ya, itu bentuk ketidakadilan tuh. Itu bentuk ketidakadilan. Kalau kamu mau mengkritik satu orang, kritik satu orang saja. Meskipun itu nanti kedengarannya sama orang-orang awam nggak enak begitu. Oh ini orang tukang mencela misalkan, atau pansos cari panggung dan lain sebagainya. Ya mau gimana lagi, memang objektifnya ilmiah itu seperti itu. Yang salahnya satu ya kita kritik satu, yang salahnya dua kita kritik dua. Sayangnya Ba'alwi ini, kasihannya Ba'alwi itu sekarang begitu, yang salahnya satu dia yang dikritik satu klan. Oh nggak satu, banyak. Oke, berapa banyaknya, inventarisir begitu. Siap, berapa orang sih kalau misalkan yang kalian serang itu misalkan Habib Bahar, berapa orang sih yang setipe dengan Habib Bahar itu dari Ba'alwi? Nggak banyak tuh, nggak bakalan 10% ya. Itu. Jadi memang ya reaktif sekali video ini. Memuji kamu dengan ucapan-ucapan yang tidak berdasar, turunan Nabi, tidak dicatat dosanya, tidak masuk neraka. Itu adalah tidak sesuai dengan ijma'. Jangan mengecewakan datuk Anda. Mereka ulama, mereka orang-orang soleh, mereka aulia, tapi Anda tidak mewarisi satupun daripada keutamaan dan kemuliaan mereka semuanya. Ayo kita menjadi para sada yang bisa dibanggakan oleh orang-orang tua kita. Bukan hanya para sada yang pandai membanggakan orang-orang tuanya, tapi tidak berakhlak seperti mereka. Nah sebentar ya, itu apa yang namanya darah diwariskan. Yang namanya ilmu itu muktasab, tidak diwariskan. Ya memang demikian, harus dicari begitu. Cuman sekali lagi tadi, itu tidak bisa menafikan kelebihan yang ada pada diri mereka begitu. Meskipun mereka sendiri yang ngomong. Ini misalkan nanti ya ada katakanlah siapa yang mutafaq alaih sekarang itu. Karena yang paling kuat itu sebetulnya Bani Ba'alwi, yang paling kuat sebagai dzurriyyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah misalkan ya bagi saya begitu, yang mengatakan bahwa dzurriyyahnya Rasul itu tidak memiliki keutamaan sama sekali, itu adalah Ba'alwi sendiri. Saya menolak karena secara ilmu itu salah. Meskipun yang mengatakan itu Bani Ba'alwi, saya tetap menghormati mereka meskipun mereka tidak minta untuk dihormati begitu. Karena itu bukan urusan saya dengan mereka, itu urusan saya dengan Rasulullah SAW. Itu urusannya, bukan urusan saya dengan mereka begitu. Mereka mau jangan hormati misalkan begitu ya, nggak ada keutamaannya, kita ini tetap harus mencari kesolehan sendiri-sendiri dan lain sebagainya. Oh enggak, ilmu tidak seperti itu tetap salah perkataan seperti itu. Dzurriyyahnya Rasulullah SAW itu memiliki keutamaan ya, memiliki kelebihan. Kamu mau percaya, kamu mau tidak percaya, kamu mau nolaknya sekalipun, ilmunya sudah demikian begitu. Tidak bisa dihapus perkataan yang sudah keluar dari mulutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia itu sudah tidak bisa ditarik kembali, dan itu sudah banyak dinukil bukan oleh kalangan Ba'alwi tapi oleh luar kalangan Ba'alwi. Berarti validasi di situ terjadi begitu dari sumber
sumber luar. Nah, ala kulli halin, makanya tadi saya katakan hal yang seperti ini memang lebih cocok yang dikatakan oleh Habib tadi ya. Itu lebih cocok untuk dibicarakan di kalangan internal seharusnya. Karena tatkala diceritakan di kalangan luar seperti ini, terkhusus ucapan yang Habib tadi ya, itu malah menghilangkan ilmu begitu. Itu terkhusus ya. Cuman ya makanya sekali lagi saya tadi bilang video ini sangat reaktif. Dan wajar lah mungkin ya kalau reaktif karena memang situasinya sudah seperti ini. Jadi yang berlaku di zaman kita sekarang ini, ghiyab, satu kekosongan antara generasi sekarang dengan generasi sebelum. Tapi sekarang kita melihat fenomena. Itu juga betul ya, ada kekosongan. Jadi maksudnya apa? Maksudnya ya tadi darahnya diwariskan, ilmunya tidak, karena memang ilmu itu harus dicari. Anda itu lihat ya, masih banyak ba'alwi itu yang belajar dengan sangat giat, tidak puas hanya memiliki darah Rasulullah SAW. Ya meskipun kamu nggak percaya, mereka itu percaya kok, wong ada tulisan tulisan lengkapnya di dalam catatan mereka begitu. Dan itu untuk keluarga tertentu cukup. Aneh, banyak anak-anak muda yang sedikit ilmunya tapi memakai kostum ulama dan mengaku Habib, kemudian masuk ke desa, kadang-kadang seperti yang disindir-sindir oleh beberapa orang bahwa mereka melakukan dawir-dawir. Ini sama sekali tidak mencerminkan akhlak Sadah Ba'alawi. Apabila itu betul, jadi orang seperti itu tidak mencerminkan akhlak Sadah Ba'alawi, ya itu betul, kritiknya seperti itu diberikan, diumumkan, tidak masalah, tidak mereduksi ilmu akhirnya begitu ya. Nah jadi ala kulli hal, mungkin ini bukan video terakhir yang akan kita lihat begitu mengenai otokritik terhadap Ba'alawi sendiri. Cuman pesan saya, kalau misalkan mau memberikan otokritik seperti ini, disampaikan kepada umum supaya orang awam juga mengerti bahwa tindakan beberapa individu dari habaib itu tidak mencerminkan Sadah Ba'alawi. Pesan saya begitu ya, jangan sampai menghilangkan ilmunya, jangan sampai menghilangkan pengetahuan bahwa zuriyahnya Rasulullah SAW ini mau tidak mau mereka itu memiliki keutamaan, dan tatkala Anda memiliki itu, alhamdulillah Anda memiliki keutamaan itu begitu. Ilmunya jangan dihilangkan. Ya kritiknya silahkan, cuman mudah-mudahan tidak sampai menghilangkan ilmu. Demikian video kali ini, mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dan mohon maaf atas kesalahan yang mungkin keluar dari mulut saya. Wallahu taala a'lam bissawab. Kalau mau dikritik silakan kritik, tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.